Kamu itu bukan siapa-siapa, Baskara. Putri saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Nama saya Baskara Wijaja dan saya berumur 37 tahun. Selama 12 tahun terakhir, saya membangun sebuah perusahaan ekuitas swasta di Jakarta, melakukan investasi yang tidak pernah bisa diperkirakan oleh kebanyakan orang. Saya beroperasi melalui perusahaan cangkang, dana anonim, dan perusahaan induk yang membuat nama saya terkubur begitu dalam di tumpukan dokumen sehingga pengacara paling cerdas pun butuh berbulan-bulan untuk melacak saya. Begitulah cara saya menyukainya, bersih, tidak terlihat, dan berkuasa. Tapi pada saat itu, berdiri di dapur ayah mertua saya memperhatikannya mengayunkan cangkir kopinya, seolah-olah sedang memimpin orkestra penghinaan, saya merasa sama sekali tidak berkuasa. Anda akan mendengarkan sebuah kisah tentang cinta dan balas dendam. Silakan subscribe ke channel ini dan tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Dapur itu memiliki aroma khas kopi premium yang selalu diimpor oleh Hartono, bercampur dengan aroma manis roti bakar. Cahaya pagi masuk melalui jendela-jendela besar, menyinari meja marmer yang sempurna, di mana dia bersandar seperti seorang hakim yang akan memberikan vonisnya. Saya bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi punggung saya, bukan karena takut, tetapi karena amarah tertahan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Hartono Suryo telah memanggil saya pecundang selama 3 tahun. Di setiap makan malam keluarga, setiap hari libur, setiap kali saya melangkah masuk ke rumahnya. Dia bisa saja menikah dengan putra Dr. Gunawan, lanjutnya, sambil menunjuk ke arah istri saya, Lestari. Tapi tidak, dia memilihmu seorang pria yang bahkan tidak memberitahu kami apa pekerjaanmu sebenarnya. Saya memperhatikan urat-urat di lehernya menonjol saat dia berbicara. Wajahnya berubah kemerahan yang selalu mendahului serangan paling beracunnya. Hartono punya kebiasaan mengunyah permen karet saat mengomel. Suara rahangnya yang berbunyi menjadi penanda setiap hinaan, seperti drum yang menandai irama penghinaan bagi saya. Lestari sedang duduk di meja sarapan, mengaduk-aduk telur di piringnya. Dia tidak pernah mengangkat pandangannya, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Hanya terus mengaduk telur sialan itu, seolah-olah telur itu menyimpan jawaban atas semua yang salah dalam pernikahan kami. Garpunya bergesekan dengan porselen dalam pola yang konstan, melingkar, dan hipnotis. Saya sudah menghitungnya. 27 gerakan melingkar sejak Hartono memulai pidato terakhirnya. Baskara bekerja di pasar keuangan, ayah, akhirnya dia bergumam, masih tanpa menatapku. Suaranya terdengar tipis, nyaris rapuh, kualitas suara yang sudah saya kenali. Itu adalah suara yang dia gunakan ketika dia ingin sebuah percakapan berakhir tanpa harus benar-benar menghadapi siapapun. Itu adalah suara penyerahan diri. Pasar keuangan. Hartono mencibir, meludahkan permen karet ke tempat sampah dengan presisi yang terlatih. Kamu tahu apa artinya itu? Tidak ada. Bisa saja dia menjual asuransi setahu kita. Bisa saja dia mengelola dana pensiun orang lain di sebuah kantor ruko. Saya memperhatikannya berjalan mondar-mandir di sekitar meja dapurnya yang terbuat dari granit. Wajahnya semakin memerah di setiap putaran. Sepatu Italia buatannya berdecit di lantai kayu impor. Setiap langkah adalah pernyataan superioritas. Setiap gerakan diperhitungkan untuk mengingatkan saya bahwa saya berada di wilayahnya, menghirup udaranya, menikah dengan putrinya. Inilah Hartono Suryo, pendiri dan CEO Bionexus, sebuah perusahaan bioteknologi yang sedang kesulitan dan tidak menghasilkan keuntungan nyata selama 4 tahun. Dia mewarisi uang dari perusahaan konstruksi ayahnya dan berpikir itu membuatnya menjadi seorang jenius keuangan. Tapi uang warisan punya aroma yang berbeda dari uang yang didapatkan dengan jerih payah. Aromanya seperti kesombongan yang tidak pantas, kepercayaan diri yang dibangun di atas fondasi yang digali orang lain. Yang tidak diketahui Hartono adalah bahwa saya telah memantau laporan keuangan perusahaannya selama 8 bulan. Saya tahu setiap baris di neraca keuangan, setiap catatan kaki dalam dokumen pendanaan, setiap percakapan lirih antara investor, potensial yang telah memutuskan bahwa Bionexus adalah risiko yang terlalu besar. Bionexus kehabisan uang, membakar sisa-sisa dana Ventura yang mereka miliki. Mereka membutuhkan keajaiban,
Mereka membutuhkan jenis investor anonim yang saya ahli dalam perannya. Kamu hanya duduk di sana seperti orang bisu, kata Hartono, menunjuk jari ke dada saya. Jarinya sedikit gemetar, sebuah tanda kecil bahwa bahkan kepercayaan dirinya pun memiliki retakan. Pria sejati angkat bicara. Pria sejati membela diri mereka sendiri. Saya ingin bertanya, apakah pria sejati juga memecat karyawan setia untuk menutupi keputusan bisnis mereka yang membawa bencana? Saya ingin bertanya, apakah pria sejati mempermalukan menantu mereka untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka sendiri? Tapi saya sudah belajar bahwa dengan orang-orang seperti Hartono, kata-kata hanya sia-sia. Yang mereka mengerti hanyalah konsekuensi. Saya mengangguk perlahan, merasakan beratnya momen itu menyelimuti saya seperti kabut tebal. Bapak benar, Pak Hartono. Dapur menjadi sunyi. Jenis keheningan yang seolah menyedot oksigen dari udara. Bahkan kulkas canggih itu sepertinya berhenti berdengung. Lestari akhirnya mengangkat pandangannya dari piring. Kebingungan tergambar di wajahnya. Matanya, mata coklat yang sama yang membuatku jatuh cinta 5 tahun lalu, kini membawa sesuatu yang berbeda. Ketakutan, mungkin. Atau rasa bersalah. Mungkin keduanya. Bahkan Hartono tampak terkejut dengan jawaban saya. Mulutnya sedikit terbuka, rahangnya bergeser seolah sedang mengkalibrasi ulang strategi serangannya. Saya benar, katanya. Suaranya kini tidak yakin, mencari jebakan yang dia yakin telah saya siapkan. Tentu saja, kataku, sambil berdiri dan mengambil jaket saya dari sandaran kursi. Kainnya terasa hangat di jari-jari saya, dihangatkan oleh matahari pagi yang tidak peduli pada drama yang sedang berlangsung di dapur yang tampak seperti majalah dekorasi itu. Lestari pantas mendapatkan yang lebih baik. Kata-kata itu keluar dengan tenang, terukur. Setiap suku kata diucapkan dengan kejelasan seseorang yang akhirnya memahami kebenaran mendasar. Tidak ada kemarahan dalam suara saya, tidak ada sarkasme. Hanya sebuah pengakuan sederhana dan menghancurkan bahwa sesuatu telah rusak secara permanen. Saya berjalan menuju pintu depan, merasakan mata mereka di punggung saya. Langkah kaki saya bergema di koridor lebar yang dihiasi foto-foto keluarga yang tidak pernah benar-benar menyertakan saya. Ketika saya mencapai gagang pintu, saya mendengar kursi Lestari bergeser di lantai dengan derit tajam yang sepertinya meneriakan urgensi yang tidak bisa disampaikan oleh suaranya. Baskara, tunggu. Tapi saya sudah berada di luar, menghirup udara, pagi yang sejuk, tahu bahwa segalanya akan segera berubah. Udara pagi Jakarta memiliki aroma khas, campuran asap knalpot, roti yang sedang dipanggang di toko roti sebelah, dan ozon segar yang mendahului hujan. Saya menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paru saya dengan janji kebebasan. Saya bertemu Lestari 5 tahun lalu di sebuah konferensi di Bandung. Ruang konferensi itu penuh sesak. Pendingin udara berjuang melawan panas yang dihasilkan oleh 200 profesional yang berkumpul untuk mendengar inovasi terbaru dalam terapi GN. Saya berada di baris kelima, meninjau dokumen investasi di tablet saya, setengah memperhatikan presentasi. Lalu Lestari naik ke panggung. Dia mempresentasikan penelitian tentang aplikasi terapi gen cemerlang dan bersemangat tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan bioteknologi kecil. Tangannya bergerak saat dia berbicara, menggambar molekul imajiner di udara. Matanya berbinar dengan intensitas yang hanya datang dari seseorang yang benar-benar mencintai apa yang dilakukannya. Saya mendapati diri saya condong ke depan, benar-benar melupakan dokumen di pangkuan saya. Saya ada di sana karena mempertimbangkan untuk berinvestasi di sektor teknologi medis. Yang tidak saya duga adalah jatuh cinta pada presenternya. Setelah ceramahnya, saya mendekatinya di meja kopi. Kalimat pertama saya sangat buruk. Sesuatu tentang bagaimana penemuannya bisa merevolusi pengobatan penyakit genetik. Dia tertawa, bukan tawa sopan yang dilakukan orang di konferensi, tapi tawa tulus yang menerangi seluruh wajahnya. Dia bilang, itu adalah pertama kalinya seseorang di konferensi mendekatinya dengan komentar tentang penelitiannya, bukan tentang nama belakangnya. Itu seharusnya menjadi peringatan pertama saya tentang Hartono. Hubungan kami berjalan cepat, terlalu cepat mungkin. Ada urgensi di antara kami, seolah kami berdua melarikan diri dari sesuatu.
Bagi saya, itu adalah kesepian membangun kerajaan keuangan tanpa ada orang untuk berbagi. Bagi Lestari, saya baru tahu kemudian, itu adalah tekanan yang menyesakan menjadi putri Hartono Suryo, selalu diukur dengan ekspektasi yang mustahil. Dalam 18 bulan, kami menikah dalam sebuah upacara kecil yang dikeluhkan ayahnya selama berminggu-minggu. Upacara itu berlangsung di sebuah taman sederhana di puncak. Hanya 40 tamu, musik akustik, dan janji pernikahan yang kami tulis sendiri. Lestari mengenakan gaun sederhana yang dia pilih sendiri tanpa masukan dari ibu atau saudara perempuannya. Dia tampak berseri-seri, tertawa saat sedikit, tersandung saat mengucapkan janji. Tangannya gemetar di tanganku. Dia menginginkan sesuatu yang lebih besar, lebih mahal, sesuatu yang akan mengesankan teman-teman klubnya. Hartono menghabiskan seluruh resepsi dengan mengeluh kepada siapapun yang mau mendengarkan tentang kurangnya ambisi acara tersebut. Dia membandingkan pernikahan kami dengan pernikahan Putri, salah satu rekannya. Sebuah pesta mewah selama 3 hari di sebuah resor mewah yang biayanya lebih dari penghasilan kebanyakan orang dalam 5 tahun. Tapi Lestari dan saya lebih suka hal-hal sederhana. Atau begitulah yang saya pikir. Selama pesta saya memperhatikannya menjadi tegang setiap kali ayahnya mendekat. Senyumnya menjadi kaku dan dipaksakan. Dia memegang tangan saya lebih erat, seolah-olah dia sedang menambatkan diri dari badai yang hanya bisa dia rasakan datang. Masalah dimulai saat Natal pertama kami sebagai pasangan suami istri. Hartono minum terlalu banyak anggur dan mulai menanyai saya tentang pekerjaan saya. Meja makan dihiasi dengan hiasan Natal yang berlebihan, lilin-lilin mahal beraroma kayu manis dan pinus, serta peralatan makan porselen yang mungkin harganya lebih mahal dari mobil pertama saya. Saya memberinya jawaban samar yang sama, yang saya berikan kepada semua orang. Investasi swasta, manajemen portofolio, konsultasi untuk individu berpenghasilan tinggi. Matanya menyipit pada setiap jawaban, seperti seorang interrogator yang tahu dia sedang dibohongi tetapi tidak bisa membuktikannya. Anggur telah menodai bibirnya menjadi ungu, dan dia menandai setiap pertanyaan dengan mengetukkan jarinya di atas meja, membuat peralatan makan berdentang. Semua itu secara teknis benar, tetapi tanpa detail penting bahwa sayalah individu berpenghasilan tinggi itu. Perusahaan saya, Ventura Capital, mengelola aset lebih dari 1 triliun rupiah. Kami berspesialisasi dalam investasi tahap awal di perusahaan teknologi dan medis, jenis bisnis yang membutuhkan kebijaksanaan dan anonimitas. Dunia tempat saya beroperasi dibangun di atas lapisan kerahasiaan, di mana mengungkapkan terlalu dini siapa yang berada di balik investasi dapat merusak kesepakatan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk disusun. Saya membangun reputasi saya dengan tetap tidak terlihat, membiarkan orang lain mengambil pujian, sementara saya diam-diam meraup keuntungan yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar investor. Ada keindahan dalam ketidakterlihatan ini, kekuatan dalam diremehkan. Kesepakatan terbaik yang saya tutup terjadi karena pihak lain tidak pernah melihat saya datang. Tetapi Hartono menafsirkan kehati-hatian saya sebagai kelemahan. Dia mulai membuat komentar tentang pekerjaan misterius saya dan bagaimana seorang pria sejati akan lebih transparan tentang kariernya. Komentar itu datang secara sambil lalu, diselipkan di tengah percakapan tentang hal-hal lain, seperti bom waktu kecil yang dirancang untuk meledakkan kepercayaan diri saya. Lestari akan mengubah topik atau tertawa gugup. Tawa paksa yang tidak memiliki kegembiraan tulus yang membuatku jatuh cinta, tetapi dia tidak pernah menyuruhnya berhenti. Tidak pernah membela saya. Dan setiap kali dia diam, setiap kali dia membuang muka saat ayahnya membedah saya, sepotong kecil rasa hormat saya padanya mati. Tidak secara dramatis, tidak dengan amarah. Hanya erosi yang lambat dan konstan, seperti air yang menetes di atas batu. Serangan verbal semakin intensif dalam beberapa bulan berikutnya. Hartono membuat komentar pedas tentang pakaian saya, mengatakan bahwa saya berpakaian seperti pegawai administrasi daripada seseorang dengan aspirasi nyata. Mobil saya, sebuah sedan hibrida yang saya pilih karena efisiensinya, menjadi bahan lelucon tentang pria paruh baya yang sudah menyerah untuk mengesankan siapapun. Kurangnya ambisi saya menjadi tema yang berulang. Seolah-olah bekerja diam-diam dan hidup sederhana adalah bukti dari beberapa kekurangan moral.
Dia membandingkan saya dengan pria lain di lingkaran sosial mereka, dokter dan pengacara sukses yang mengendarai mobil mahal dan berbicara keras tentang pencapaian mereka. Ada tipe pria tertentu yang mengacaukan kebisingan dengan substansi, yang percaya bahwa nilai diukur dalam logo desainer dan obrolan bisnis di bar. Hartono adalah lambang dari tipe itu. Yang memperburuk keadaan adalah melihat Lestari menyusut selama konfrontasi ini. Ilmuwan percaya diri yang saya nikahi, wanita yang menguasai ruang konferensi dengan keahliannya, menjadi pendiam dan defensif di hadapan ayahnya. Rasanya seperti menyaksikan seseorang berubah menjadi versi yang lebih kecil dari dirinya sendiri. Terus-menerus membuat alasan untuk perilaku ayahnya, merasionalisasi yang tidak rasional. Dia akan menarikku ke samping setelah makan malam yang sangat brutal dan membisikkan permintaan maaf. Tangannya yang dingin meremas tanganku. Dia berjanji bahwa segalanya akan membaik, bahwa ayahnya sedang stres karena perusahaan, bahwa dia tidak bersungguh-sungguh, tapi dia tidak pernah menghadapinya secara langsung. Tidak pernah menarik garis di pasir dan berkata cukup. Dan saya mulai menyadari bahwa mungkin dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Bahwa mungkin jauh di lubuk hati sebagian dari dirinya setuju dengannya. Tidak sepenuhnya, tidak secara sadar, tetapi cukup untuk membuatnya lumpuh di antara kami berdua, tidak mampu memilih. 3 bulan lalu, saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya saat meneliti investasi potensial di bidang bioteknologi. Sebuah tren yang saya ikuti sejak bertemu Lestari, saya menemukan dokumen pendanaan BioNexus yang diajukan dalam basis data penawaran sekuritas publik. Perusahaan itu dalam masalah serius, membakar uang lebih cepat daripada yang bisa mereka kumpulkan. Angka-angka itu menceritakan kisah yang brutal, pendapatan turun 30% dari tahun ke tahun, biaya operasional meroket, rasio utang terhadap pendapatan yang akan membuat analis keuangan manapun ngeri. Mereka telah mendekati puluhan perusahaan modal Ventura, tetapi rasio utang terhadap pendapatan mereka menakuti sebagian besar investor serius. Ada catatan di margin dokumen dari investor sebelumnya, komentar berkode yang pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Manajemen bermasalah, fundamental lemah, risiko terlalu tinggi. Saat itulah saya menyadari bahwa saya harus membuat pilihan. Saya bisa membantu menyelamatkan perusahaan Hartono melalui investasi anonim, atau saya bisa membiarkannya bangkrut. Dari sudut pandang bisnis murni, teknologi inti BioNexus solid. Tim peneliti memiliki publikasi yang terkemuka. Aset intelektualnya sepadan dengan investasi. Pebisnis dalam diri saya melihat potensi keuntungan sebuah perusahaan yang dinilai terlalu rendah dengan teknologi menjanjikan yang bisa menghasilkan keuntungan signifikan di bawah manajemen yang tepat. Menantu dalam diri saya melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Kesempatan untuk akhirnya menunjukkan kepada Hartono Suryo siapa yang sebenarnya memegang kekuasaan. Saya memulai proses uji tuntas, menjaga identitas saya terkubur di bawah lapisan struktur perusahaan. Saya menggunakan 3 anak perusahaan yang berbeda. Masing-masing terdaftar di yurisdiksi terpisah, masing-masing dengan dokumen dan perwakilan hukumnya sendiri. Hartono tidak akan pernah tahu bahwa penyelamatnya sedang duduk di meja makannya, mendengarkan hinaannya, memperhatikan putrinya tetap diam saat dia secara sistematis menghancurkan suaminya. Ada ironi yang nikmat dalam hal ini. Sementara Hartono menyebut saya pecundang, saya sedang meninjau dokumen keuangan yang akan membuktikan bahwa dialah yang tidak kompeten. Sementara dia mengejek kurangnya ambisi saya sedang menyusun investasi yang akan menyelamatkan semua yang telah dia bangun. Sementara dia memperlakukan saya seperti sampah, saya memegang masa depannya di tangan saya. Dan setiap makan malam, setiap hinaan, saya bertanya-tanya apakah saya harus mengencangkan genggaman atau melepaskannya. Titik puncaknya datang 3 minggu lalu saat makan malam ulang tahun Lestari. Rumah Hartono terlalu ramai, terlalu panas, terlalu berisik dengan jenis obrolan basa-basi yang terjadi ketika orang-orang yang tidak terlalu menyukai satu sama lain berpura-pura menjadi keluarga bahagia. Kami berada di rumah Hartono, dan dia telah mengundang saudara iparnya Heru, seorang ahli bedah jantung yang suka berbicara tentang rumah liburannya di puncak dan praktik pribadinya yang baru yang melayani eksekutif yang bersedia membayar harga premium untuk privasi. Heru baru saja membeli kapal baru. Umum Hartono saat Lestari memotong kue
suaranya memotong semua percakapan lain di ruangan itu. Dia punya cara membuat pengumuman, seolah setiap katanya pantas mendapatkan perhatian penuh dari semua yang hadir. Sebuah yacht 12 meter, harganya lebih mahal dari penghasilan kebanyakan orang dalam 5 tahun. Heru tertawa dan menepuk bahu saya dengan kekuatan yang tidak perlu, jenis sentuhan yang menetapkan dominasi yang disamarkan sebagai persahabatan. Napasnya berbau whisky mahal dan arogansi murahan. Dan kamu, Baskara, ada pembelian besar baru-baru ini. Mobil baru, properti investasi. Seharusnya saya sudah menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Seharusnya saya melihat Hartono memposisikan dirinya untuk menyerang. Binar di matanya yang berarti dia telah menemukan celah yang sempurna. Mata Hartono berbinar dengan kilatan yang akrab, yang berarti dia akan memberikan pukulan telak. Dia bersandar di kursinya, menikmati momen itu seperti predator yang tahu mangsanya tidak punya tempat untuk lari. Baskara tidak melakukan pembelian semacam itu, kata Hartono. Suaranya meneteskan simpati palsu yang sama buatannya dengan pemanis yang dia gunakan di kopinya. Dia pria yang lebih praktis, bukan begitu, Baskara? Lestari meremas tangan saya di bawah meja. Sebuah peringatan diam agar saya tetap tenang, agar tidak mengubah hari ulang tahunnya menjadi medan pertempuran lagi. Kukunya sedikit menancap di kulit saya, sebuah jangkar putus asa yang mencoba menahan saya pada perilaku beradab. Tapi Hartono belum selesai. Dia tidak pernah selesai sampai dia telah memeras setiap tetes penghinaan yang dia bisa dari suatu momen. Maksud saya, mari kita jujur di sini. Lanjutnya, suaranya semakin keras, memastikan semua orang di ruangan itu bisa mendengar setiap kata. Putri saya adalah seorang ilmuwan yang brilian. Dia telah menerbitkan di jurnal-jurnal besar, berbicara di konferensi internasional. Dia bisa saja menikah dengan siapa saja. Seorang dokter, seorang pengacara, seseorang dengan prospek nyata. Sebaliknya dia puas dengan dia menunjuk samar-samar ke arah saya, seolah-olah saya adalah noda dalam pandangannya. Ya, kita semua membuat kesalahan. Ruangan itu menjadi sunyi. Jenis keheningan canggung yang terjadi ketika orang menyaksikan kekejaman dan tidak tahu apakah harus campur tangan atau berpura-pura tidak melihat apa-apa. Seseorang batuk dengan gugup. Sebuah gelas berdentang di atas meja. Tangan Lestari menjadi lemas di tanganku, dan entah bagaimana itu lebih menyakitkan daripada apapun yang dikatakan Hartono. Heru menatap kue, seolah-olah itu adalah hal paling menarik yang pernah dilihatnya, mempelajari mawar-mawar gula seolah-olah itu adalah spesimen bedah. Kakak perempuan Lestari sedang mengetik dengan marah di ponselnya, berpura-pura terlalu sibuk untuk mendengar. Ibunya hanya menatap pangkuannya, seperti yang selalu dilakukannya ketika Hartono menjadi tak tertahankan. Dan Hartono duduk dengan senyum puas, melipat tangannya di dada, menunggu reaksi saya seperti seorang petinju yang menunggu lawannya bangkit untuk ronde berikutnya. Saya menatap Lestari, benar-benar menatapnya, seolah-olah saya melihatnya untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Dia menatap pangkuannya, wajahnya memerah karena malu. Tapi bukan malu karena perilaku ayahnya. Bukan marah karena dia telah merusak perayaannya. Bukan kemarahan karena dia telah mempermalukan suaminya di depan seluruh keluarganya. Bukan. Itu adalah rasa malu untukku karena menikah dengan seseorang yang dianggap rendah oleh ayahnya. Dan pada saat itu, saya melihat seluruh kebenaran pernikahan kami terungkap seperti peta yang selama ini saya baca terbalik. Saat itulah saya mengerti bahwa ini tidak akan membaik. Lestari tidak akan membela saya karena jauh di lubuk hati dia setuju dengannya. Mungkin tidak sepenuhnya, mungkin tidak secara sadar, tetapi cukup untuk tetap diam. Cukup untuk membiarkannya menghancurkan saya di depan keluarganya. Cukup sehingga setiap hinaan divalidasi oleh kelambanannya. Keputusan yang telah saya tunda selama berbulan-bulan menjadi jelas pada saat itu. Jelas dan dingin dan benar-benar tepat. Saya berdiri perlahan, meletakkan serbet saya dengan hati-hati di atas meja, merapikan lipatannya dengan jari-jari yang tidak gemetar. Saya menatap lurus ke arah Hartono, menahan pandangannya sampai senyumnya mulai goyah. Bapak benar sekali, kataku. Suaraku tenang dan terukur dan sama sekali tanpa emosi. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya mencium kening Lestari, merasakan dia tersentak di bawah bibir saya. Kulitnya dingin, dan saya bisa merasakan denyut nadinya yang cepat di pelipisnya. Saya mengambil jaket saya dari sandaran kursi dan berjalan keluar dari ruang makan.
melintasi koridor di mana foto-foto keluarga menatap saya dengan wajah tersenyum yang tidak pernah menyertakan saya. Di belakang saya mendengar Lestari memanggil nama saya, suara yang tipis dan ketakutan, yang mungkin bisa membuat saya berhenti 6 bulan lalu. Tapi tidak pada saat itu. Pada saat itu, yang saya dengar hanyalah gema dari 3 tahun keheningan. 3 tahun dia memilih kedamaian daripada saya. Di kereta tubas de siamwe de piaud, memilih persetujuan ayahnya daripada martabat suaminya. Saya punya pekerjaan yang harus dilakukan. Perjalanan pulang memberi saya waktu untuk berpikir. Jalanan Jakarta melintas di luar jendela dalam kabur cahaya dan bayangan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, pikiran saya sangat jernih. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Hanya kepastian yang dingin dan keras tentang apa yang perlu terjadi selanjutnya. Selama berbulan-bulan, saya telah menyiapkan dokumen investasi untuk Bionexus, paket pembiayaan senilai 240 miliar rupiah yang akan menyelamatkan perusahaan Hartono dan menjamin masa pensiunnya yang nyaman. Dokumen-dokumen itu sempurna, ditinjau oleh 3 firma hukum yang berbeda. Disusun untuk memberi Bionexus tidak hanya dana talangan, tetapi juga fondasi untuk pertumbuhan nyata. Hanya butuh tanda tangan saya. Saya berhenti di garasi, mematikan mesin, dan duduk di dalam mobil selama 10 menit, menatap dinding yang kosong, mendengarkan mesin mendingin dengan bunyi klik dan letupan logam. Keputusan saya sudah bulat, tetapi saya meninjaunya sekali lagi dalam pikiran, mencari kelemahan dalam logika saya, mencari tanda-tanda bahwa saya bertindak karena emosi daripada akal. Saya tidak menemukannya. Saya tidak akan menandatangani dokumen-dokumen itu. Sebenarnya saya akan melakukan sesuatu yang jauh lebih memuaskan. Saya akan membiarkan Hartono Suryo belajar bagaimana rasanya membutuhkan seseorang yang dia anggap bukan siapa-siapa. Dan ketika dia akhirnya mengerti siapa saya sebenarnya, ketika dia menyadari bahwa penyelamat keuangannya telah duduk di meja makannya selama ini, akan sudah terlambat untuk apapun selain penyesalan. Balas dendam yang sempurna tidaklah meledak-ledak. Ia bersifat bedah, dan saya akan melakukan operasi paling presisi dalam karier saya. Keesokan paginya, saya menelepon pengacara saya, Pak Jayadi, bahkan sebelum jam 7 pagi. Jayadi adalah seorang veteran di pasar keuangan, seorang pria yang telah melihat kekayaan diciptakan dan dihancurkan dengan tanda tangan sebuah dokumen. Dia menjawab telepon sebelum dering kedua. Suaranya masih serak karena tidur tetapi sudah waspada. Baskara, ada apa? Ini terlalu pagi bahkan untukmu. Saya butuh Anda menyusun 3 dokumen untuk saya, Jayadi. Hari ini, saya mendengar derit kursi, suara pena diambil. Saya mendengarkan. Saya memintanya untuk menyusun penarikan resmi minat investasi di Bionexus, pemberitahuan pemutusan kontrak, untuk perjanjian pendanaan yang tertunda, dan pelepasan kerahasiaan yang akan memungkinkan saya untuk mengungkapkan identitas saya sebagai investor anonim. Setiap kata yang saya ucapkan tepat, disengaja. Tidak ada ruang untuk ambiguitas atau interpretasi kedua. Di seberang telepon, Jayadi terdiam sejenak. Saya bisa mendengar napasnya, detak jam di latar belakang, dan saya tahu dia sedang memproses tidak hanya implikasi hukumnya, tetapi juga apa artinya secara pribadi. Kamu yakin tentang ini, Baskara? Suaranya memiliki kualitas hati-hati dari seseorang yang mencoba untuk tidak mempengaruhi keputusan, tetapi perlu memastikan bahwa orang di seberang sana benar-benar mengerti apa yang mereka lakukan. Kamu menghabiskan berbulan-bulan untuk uji tuntas. Dasar-dasar investasinya solid, terlepas dari politik keluarga. Bionexus memiliki teknologi nyata, aset nyata. Kamu meninggalkan potensi keuntungan, setidaknya 60 miliar di atas meja. Saya yakin, kataku, dan ada ketegasan dalam suaraku yang membuat Jayadi berhenti berdebat. Terkadang, investasi terbaik adalah yang tidak kamu lakukan. Terkadang meninggalkan uang di atas meja biayanya lebih rendah daripada harga martabatmu. Jayadi menghela napas, suara yang panjang dan pasrah. Kamu kliennya. Dokumen-dokumennya akan siap pada siang hari. Mau meninjaunya sebelum dikirim? Tidak perlu. Saya percaya pada pekerjaan Anda. Pastikan saja pemberitahuan itu dikirim ke Bionexus pada pukul 10 pagi besok. Waktu yang tepat, Jayadi. Tidak semenit lebih awal, tidak semenit lebih lambat. Dimengerti. Dan Baskara? Dia ragu-ragu.
memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Saya tahu persis apa yang saya lakukan. Pada siang hari, saya memiliki semua yang saya butuhkan. Jayadi akan mengirimkan pemberitahuan penarikan ke Bionexus tepat pukul 10 pagi keesokan harinya. Saya ingin Hartono memiliki 1 hari penuh untuk panik sebelum dia mengerti apa yang telah terjadi. Saya ingin dia merasakan tanah runtuh di bawah kakinya, mengalami perasaan tidak berdaya yang total, berada di bawah belas kasihan kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Saya menghabiskan sore hari di kantor saya, memandangi kota melalui jendela lantai 20. Jakarta terbentang di hadapan saya. Hutan beton dan ambisi di mana kekayaan berpindah tangan setiap hari. Di bawah sana, jutaan orang berjuang untuk bertahan hidup, untuk berkembang, untuk meninggalkan jejak mereka. Dan di atas sini, saya akan secara fundamental mengubah jalan hidup seorang pria. Hanya dengan tanda tangan saya yang tidak ada pada sebuah dokumen. Ada kekuatan dalam hal itu. Kekuatan yang membuat kebutuhan lama saya akan persetujuan Hartono tampak menyedihkan jika dibandingkan. Malam itu, Lestari pulang sekitar jam 8. Dia berada di rumah kakaknya sejak makan malam ulang tahun. Mungkin sedang dihibur, mungkin mendengarkan seluruh keluarga merasionalisasi perilaku Hartono seperti yang selalu mereka lakukan. Dia masuk melalui pintu dengan mata merah karena menangis. Rambutnya diikat ekor kuda yang berantakan, mengenakan pakaian yang sama dari 2 hari yang lalu. Dari posturnya, tangan yang memilin tali tasnya, bahu yang membungkuk seolah melindungi diri dari pukulan, saya tahu dia telah menangis. Tapi saya sudah melewati titik di mana air matanya bisa menggerakkan saya. Kita perlu bicara, katanya duduk di kursi di seberang saya di ruang tamu kami. Dia memilih kursi daripada sofa tempat kami biasa duduk bersama. Bahkan dalam geografi percakapan ada jarak. Baiklah, ayah meneleponku hari ini. Dia menatap tangannya, tidak mampu menatapku. Dia khawatir dia sudah keterlaluan malam itu. Saya hampir tertawa. Khawatir? Setelah 3 tahun hinaan tanpa henti, Hartono khawatir? Tidak, dia tidak khawatir. Dia sedang menghitung, menyadari bahwa dia mungkin akhirnya melewati batas yang tidak bisa dibatalkan. Dia ingin minta maaf. Lanjut, Lestari. Suaranya mendapatkan sedikit urgensi, seolah kata maaf bisa memperbaiki kerusakan bertahun-tahun. Mungkin kita bisa makan malam akhir pekan ini, hanya kita bertiga, memulai dari awal. Dia benar-benar minta maaf, Baskara. Dia terkadang seperti itu. Stres karena pekerjaan, tekanan perusahaan. Saya mempelajari wajahnya, mencari tanda apapun bahwa dia mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Mencari percikan kemarahan atas perilaku ayahnya, pengakuan bahwa pelecehan verbal bertahun-tahun tidak dapat dihapus dengan makan malam yang canggung dan permintaan maaf yang dipaksakan. Tapi Lestari masih berpikir, ini tentang perasaan yang terluka dan harga diri yang terluka. Dia tidak tahu bahwa ayahnya baru saja menghina satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaannya. Dia tidak tahu bahwa bom waktu sudah berdetak. Lestari, kataku dengan hati-hati, memilih setiap kata seolah-olah saya sedang menavigasi ladang ranjau. Sudah berapa lama kamu malu padaku? Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Wajahnya menjadi pucat, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Apa aku tidak malu? Baskara, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Kamu tidak pernah sekalipun menyuruh ayahmu berhenti menghinaku. Bintik merah kecil muncul di setiap pipinya, tapi saya melanjutkan. Tidak sekalipun dalam 3 tahun. Tidak saat dia menyebutku biasa-biasa saja pada Natal tahun lalu. Tidak saat dia menyarankan kamu telah menyia-nyiakan hidupmu bersamaku pada Paskah. Tidak saat dia membandingkanku dengan sampah di depan seluruh keluargamu di hari ulang tahunmu. Dia tidak bermaksud jahat, bisiknya. Tapi ada kerapuhan dalam suaranya yang menunjukkan bahwa bahkan dia tidak lagi mempercayainya. Dia hanya protektif. Dia ingin yang terbaik untukku. Dia menyebutku sampah tidak berguna di depan seluruh keluargamu. Ulangku, setiap kata jatuh di antara kami seperti batu di air yang tenang. Kamu kan tidak sering katakan apa-apa. Kamu hanya duduk di sana, menatap piringmu dan sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Mata Lestari berlinang air mata yang mulai mengalir di pipinya. Dia tidak mencoba menyekanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia menjadi sangat marah ketika orang melawannya. Kamu tidak lihat bagaimana dia saat ibu mencoba membela suami kakakku di makan malam Natal itu?
Dia tidak berbicara dengannya selama seminggu. Jadi kamu memilih kenyamanannya daripada martabatku. Itu tidak adil, protesnya, tapi suaranya keluar lemah, kalah. Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya tumbuh besar bersamanya. Bagaimana rasanya mencoba menjaga kedamaian. Dia ayahku, Baskara. Aku tidak bisa begitu saja memutuskan hubungan. Aku tidak bisa begitu saja. Tapi itu adil, dan kami berdua tahu itu. Lestari telah membuat pilihannya sejak lama. Setiap kali dia diam, setiap kali dia membuat alasan untuk perilakunya, setiap kali dia memintaku untuk pengertian, untuk tidak membuat masalah, untuk membiarkannya berlalu sekali lagi, dia memilih ayahnya daripada suaminya. Dan saya cukup bodoh untuk menerimanya, berpikir bahwa pada akhirnya dia akan menemukan keberanian untuk menarik garis. Aku mencintaimu, katanya, dan kata-kata itu pecah di tengah, hancur oleh emosi. Entah bagaimana itu membuat segalanya lebih buruk, karena aku tahu itu benar. Dia mencintaiku, hanya saja tidak cukup. Aku tahu kamu mencintaiku, jawabku lembut, dan untuk pertama kalinya sejak percakapan dimulai, aku merasakan sesuatu pecah di dalam diriku juga. Tapi cinta tidak cukup jika kamu tidak memperjuangkannya. Cinta tanpa tindakan hanyalah perasaan, Lestari, dan perasaan tidak membangun pernikahan. Pilihan yang membangun pernikahan. Dia duduk di sana, menangis diam-diam, dan aku memaksa diriku untuk tidak menghampirinya, untuk tidak menghiburnya seperti yang telah kulakukan ratusan kali sebelumnya. Karena kali ini berbeda. Kali ini tidak ada jalan kembali. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Akhirnya dia bertanya. Suaranya nyaris berbisik. Katakan apa yang harus dilakukan, dan aku akan melakukannya. Aku akan bicara dengannya. Aku akan membuatnya mengerti bahwa dia tidak bisa lagi memperlakukanku seperti ini. Tapi sudah terlambat untuk itu. Dokumen-dokumennya sudah disiapkan. Rencananya sudah berjalan. Dan bahkan, jika aku bisa menghentikan semuanya dengan satu panggilan telepon, aku tahu aku tidak akan melakukannya. Karena ini bukan hanya tentang Hartono belajar sebuah pelajaran. Ini tentang aku akhirnya memahami nilaiku sendiri. Aku tidak ingin kamu melakukan apa-apa, Lestari. Aku ingin kamu mengerti bahwa pilihan memiliki konsekuensi. Dan setelah 3 tahun memilih kenyamanan ayahmu daripada martabat suamimu, konsekuensinya akhirnya tiba. Dia pergi 1 jam kemudian, hanya membawa sebuah koper kecil berisi beberapa pakaian. Dia bilang akan tinggal bersama kakaknya selama beberapa hari, untuk memberi kami waktu untuk berpikir. Tapi kami berdua tahu dia tidak akan kembali. Tidak secara nyata. Bahkan jika kami tetap menikah, bahkan jika kami pergi ke terapi dan menyelesaikan masalah permukaan kami, akan selalu ada bagian dari dirinya yang akan melihatku melalui mata ayahnya. Akan selalu ada benih keraguan itu. Suara bisikan yang mungkin Hartono benar, bahwa mungkin dia benar-benar puas dengan kurang dari yang pantas dia dapatkan. Saya memperhatikan dari jendela saat dia memasukkan koper ke dalam mobil, gerakannya lambat dan berat. Dia mendongak sekali, mata kami bertemu melalui kaca. Dan saya melihat di dalam dirinya semua yang bisa terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Lalu dia masuk ke mobil dan pergi. Lampu belakangnya menghilang di malam Jakarta. Keesokan paginya saya bangun pagi dan pergi ke kantor. Kota baru saja mulai bangun, lalu lintas masih sepi, langit diwarnai dengan nuansa merah muda dan oranye yang akan segera ditelan oleh polusi perkotaan. Ada kejelasan pada jam pagi itu. Perasaan kemungkinan sebelum hari menjadi rumit dengan keputusan dan konsekuensi. Tepat pukul 10 pagi, saya menelepon Jayadi untuk mengonfirmasi bahwa pemberitahuan penarikan telah dikirim ke Bionexus. Sekretarisnya menandatangani dokumen itu pada pukul 10:02 katanya, dan saya bisa mendengar derit kursinya saat dia bersandar. Dokumen itu dikirim langsung ke kantor Hartono Suryo. Saya bayangkan dia sedang membacanya sekarang. Terima kasih, Jayadi Baskara, dia ragu-ragu, dan saya bisa merasakan beban kata-kata yang tak terucapkan menekan melalui saluran telepon. Apapun alasanmu melakukan ini, saya harap itu sepadan. Akan sepadan. 20 menit kemudian, telepon saya berdering. Nama Lestari berkedip di layar. Dan sejenak saya mempertimbangkan untuk tidak menjawab. Tetapi rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian. Saya perlu tahu bagaimana reaksi Hartono untuk melihat apakah dia telah memahami besarnya apa yang baru saja terjadi. Baskara,
Suara Lestari bergetar, terombang-ambing antara panik dan tidak percaya. Sesuatu telah terjadi. Perusahaan ayahku baru saja kehilangan investor utamanya. 240 miliar rupiah. Pengacara mereka baru saja mengirimkan pemberitahuan penarikan resmi. Dia benar-benar hancur. Dia mengunci diri di kantornya, berteriak di telepon dengan semua orang. Maaf mendengarnya, kataku, menjaga suaraku tetap netral. Jari-jariku mengetuk lengan kursi, ritme yang stabil yang cocok dengan detak jantungku. Para pengacara tidak memberitahunya siapa yang mundur. Lestari melanjutkan, kata-katanya keluar dalam semburan putus asa. Mereka bilang itu grup investasi anonim, tapi sekarang mereka mengklaim pelanggaran ketentuan kerahasiaan atau semacamnya. Baskara, ini mengerikan. Ayahku bicara tentang kebangkrutan. Dia bilang tanpa investasi ini, perusahaan paling lama bertahan 3 bulan. 3 bulan sampai semuanya runtuh. Saya diam mendengarkan napasnya di seberang telepon, cepat dan dangkal. Saya bisa membayangkannya di rumah kakaknya, berjalan mondar-mandir, menggigit kukunya seperti yang selalu dilakukannya saat gugup. Ironi situasinya begitu sempurna hingga nyaris puitis. Baskara, aku tahu kamu bekerja di pasar keuangan. Apa kamu pikir kamu bisa mungkin bertanya-tanya, lihat apakah ada yang tahu sesuatu tentang grup investasi ini? Siapa mereka? Mengapa mereka mundur? Mungkin jika ayahku bisa berbicara langsung dengan mereka, menjelaskan situasinya, mereka akan mempertimbangkan kembali. Ironi itu nyaris terlalu sempurna. Dia memintaku untuk membantu menemukan investor yang bisa menyelamatkan ayahnya. Tanpa tahu bahwa dia sedang berbicara dengannya, dia memohon kepada pria yang memegang masa depan Hartono di tangannya untuk mencari solusi yang hanya bisa kuberikan. Aku akan lihat apa yang bisa kulakukan, kataku. Dan bahkan bagiku suaraku terdengar jauh, seolah milik orang lain. Aku akan menelepon beberapa orang, berbicara dengan beberapa kontak. Tapi Lestari, kamu perlu mengerti bahwa dunia investasi itu rumit. Grup anonim ada karena suatu alasan. Jika mereka memutuskan untuk mundur, biasanya karena mereka melihat sesuatu dalam angka yang tidak mereka sukai. Tapi 3 bulan, Baskara. Dia menangis sekarang. Isak tangis yang terputus-putus mematahkan kata-katanya. Dia akan kehilangan segalanya. Perusahaan yang dia bangun, reputasinya, segalanya. Dan para karyawan, pikirkan para karyawan. 23 keluarga akan kehilangan pekerjaan. Aku tahu. Dan aku benar-benar turut prihatin untuk mereka. Tapi ini bukan salahku, Lestari. Aku tahu. Hanya saja, tolong cobalah. Untukku. Setelah menutup telepon, saya menatap telepon itu untuk waktu yang lama. Sebagian dari diriku, bagian kecil yang semakin mengecil, ingin menelepon kembali dan mengatakan yang sebenarnya. Ingin mendengar reaksinya saat dia mengetahui siapa aku sebenarnya. Tapi itu akan merusak pengungkapan yang telah kurancang dengan cermat. Saya menulis 2 pesan teks dan menjadwalkannya untuk dikirim keesokan paginya. Yang pertama untuk Lestari, yang kedua untuk Hartono. Keduanya akan tiba tepat pukul 10 pagi, bersama dengan pesan ketiga dari kantor Jayadi, yang secara resmi merilis informasi tentang identitas saya sebagai investor yang mundur. Pesan untuk Lestari sederhana. Kamu memintaku mencari informasi tentang investor anonim itu. Lihat pesan berikutnya. Untuk Hartono, saya menulis sesuatu yang lebih langsung. Pak Hartono, orang yang bukan siapa-siapa, yang duduk di meja makan Anda adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaan Anda. Hormat saya, Baskara Widjaja, CEO Ventura Capital. Saya meninjau pesan-pesan itu 3 kali sebelum menjadwalkannya, menyesuaikan setiap kata sampai sempurna. Sederhana, langsung menghancurkan. Besok sore semua orang akan tahu persis dengan siapa mereka berurusan. Malam itu, saya meninjau file BioNexus sekali lagi. Bukan karena saya perlu mengonfirmasi keputusan saya, tetapi karena saya ingin memahami sepenuhnya tingkat ketidakkompetenan Hartono. Apa yang saya temukan mengonfirmasi semua yang saya curigai tentang ketajaman bisnisnya, atau lebih tepatnya kekurangannya. Perusahaan itu telah merugi selama 18 bulan sejak peluncuran produk gagal yang bersikeras dilanjutkan oleh Hartono. Meskipun ada peringatan dari tim risetnya. Memo internal menceritakan kisah yang jelas. Ilmuwan berpengalaman menyajikan data yang menunjukkan produk belum siap. Hartono mengabaikan kekhawatiran mereka
sebagai pesimisme akademis. Tim pemasaran memperingatkan bahwa pasar belum siap. Hartono bersikeras bahwa instingnya benar. Dia mengabaikan ilmuannya sendiri, yakin bahwa naluri bisnisnya yang dipupuk oleh arogansi dan kesuksesan yang tidak pantas selama puluhan tahun lebih unggul dari keahlian teknis mereka. Bencana yang diakibatkannya membuat Bionexus kehilangan kemitraan dengan dua perusahaan farmasi besar dan hampir 45 miliar rupiah dalam biaya pengembangan yang sia-sia. Tetapi, alih-alih menerima tanggung jawab, melihat ke cermin dan mengakui bahwa dia telah membuat kesalahan besar, Hartono menyalahkan tim riset. Dia memecat 3 ilmuwan senior yang secara kolektif memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman. Dia merestrukturisasi Departemen Litbang untuk melapor langsung kepadanya, menghilangkan sistem checks and balances apapun yang dapat mempertanyakan keputusan masa depannya. Dan kemudian, dengan perusahaannya yang kehabisan uang dan reputasinya yang hancur di kalangan investor serius, dia mulai mencari investor baru untuk menyelamatkannya. Bukan untuk memperbaiki masalah fundamental, bukan untuk membangun kembali budaya riset yang telah dia hancurkan. Hanya untuk menyuntikkan cukup uang untuk menunda keruntuhan yang tak terhindarkan. Yang memperburuk keadaan adalah bahwa Lestari adalah salah satu ilmuwan yang menentang peluncuran tersebut. Saya menemukan namanya di beberapa memo internal. Tanda tangannya pada laporan teknis terperinci yang menjelaskan mengapa produk itu akan gagal. Dia telah menulis memo setebal 22 halaman, didokumentasikan dengan cermat dengan data uji, proyeksi pasar, dan analisis risiko. Hartono telah menulis 1 baris balasan di bagian atas dokumen itu. Terlalu konservatif. Lanjutkan sesuai rencana. Ketika peluncuran gagal persis seperti yang diprediksi Lestari, ketika BPOM menolak permohonan persetujuan dengan mengutip masalah stabilitas yang sama yang telah dia angkat berbulan-bulan sebelumnya, Hartono membuat hidupnya begitu sengsara sehingga dia akhirnya mengundurkan diri. Komentar pasif-agresif dalam rapat. Pengecualian dari proyek-proyek penting. Sindiran bahwa dia bukan pemain tim, bahwa kehati-hatian ilmiahnya menahan perusahaan. Lestari tidak pernah menceritakan kisah lengkapnya kepadaku. Ketika saya bertanya mengapa dia meninggalkan Bionexus, dia memberikan jawaban yang tidak jelas tentang ingin menjelajahi peluang baru, tentang merasa telah mencapai batas di perusahaan ayahnya. Dia menyebutkan bahwa dia memiliki beberapa ketidaksepakatan dengan ayahnya tentang prioritas penelitian, tetapi membingkainya sebagai perbedaan pendapat filosofis, bukan seperti apa adanya. Arogansi Hartono yang menghancurkan akal sehat ilmiah dan dalam prosesnya menghancurkan karier putrinya sendiri. Saya menyadari saat itu bahwa Hartono tidak hanya menghinaku di jamuan makan malam keluarga. Dia telah secara sistematis menghancurkan apapun atau siapapun yang mengancam citra dirinya yang membengkak. Putrinya, timnya, perusahaannya, semuanya bisa dikorbankan di altar egonya. Dan Lestari, untuk beberapa alasan yang mungkin tidak akan pernah saya pahami sepenuhnya, terus melindunginya, terus membuat alasan, terus berharap dia akan berubah, bahwa dia entah bagaimana akan menjadi ayah yang dia butuhkan, bukan pria yang sebenarnya. Keesokan paginya, pesan-pesan itu terkirim tepat pukul 10 pagi. Saya berada di kantor memandangi kota. Ketika ponsel saya mengonfirmasi pengiriman, 3 pesan terkirim, 3 bom diledakkan secara bersamaan. Saya membayangkan Hartono di kantornya, membaca pesan di teleponnya. Kejutan awal berganti menjadi kemarahan, lalu panik. Saya membayangkan Lestari di rumah kakaknya, menatap layar, mencoba memproses informasi, mencoba mendamaikan suami yang dia kira dia kenal dengan pria yang sebenarnya. Telepon saya berdering 9 menit kemudian. Hartono seperti yang diharapkan. Ketika saya menjawab, dia sudah berteriak, "Bajingan kamu, kamu pikir ini lucu? Kamu pikir bisa menghancurkan perusahaanku karena aku menyakiti perasaan cengengmu?" Pak Hartono, saya rasa Bapak salah memahami situasinya. Aku tidak salah paham apa-apa. Dia terengah-engah, setiap napasnya dipenuhi amarah yang nyaris tak terkendali. Lestari memberitahuku semuanya. Kamulah investornya, kamulah yang mundur. Kamu merencanakan ini dari awal, bukan? Duduk di mejaku, mendengarkan pendapatku, semua sambil merencanakan untuk menusukku dari belakang. Itu benar tentang identitas saya, salah tentang perencanaannya.
Sebenarnya Pak Hartono, saya benar-benar siap untuk berinvestasi di Bionexus. Dokumen-dokumennya sudah siap untuk ditandatangani. Sampai Anda memutuskan bahwa mempermalukan suami putri Anda di depan seluruh keluarga adalah ide yang bagus.